warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjawab soal-soal UTS, akhlak dan tasawuf. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfia Lukman dengan NIM 246161046, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas 1B. Selanjutnya soal yang pertama, yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Yang pertama, yaitu jawabannya, membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah adalah tantangan kompleks yang dilibatkan berbagai pendekatan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu studi historiografi, yang kedua kritik teks, yang ketiga analisis linguistik, yang keempat studi psikologi dan sosial, yang kelima konsistensi dengan ilmu pengetahuan, yang keenam debat dan diskusi. Berikut soal yang kedua, yaitu jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Yaitu yang pertama, aliran pendidikan. Aliran ini menekankan peran pendidikan dalam bentuk akhlak individu. Yang kedua, aliran lingkungan, bahwa lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan budaya sangat mempengaruhi pembentukan akhlak. Interaksi sosial dapat membentuk perilaku dan nilai-nilai individu. Yang ketiga, aliran biologis. Aliran ini menganggap bahwa faktor genetik dan biologis dapat mempengaruhi akhlak, sifat, dan perilaku individu, dianggap sebagai hasil dari warisan biologis. Yang keempat, aliran psikologi. Aliran ini menekankan faktor psikologi dan bentuk akhlak termasuk perkembangan emosional dan mental. Soal yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya. Makhluk, mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan. Yaitu berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala penting karena merupakan wujud pengaruh kita akan kebesaran dan keagumannya. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, akhlak kita terhadapnya menunjukkan rasa syukur dan ketundukan kita sebagai makhluknya. Ada beberapa bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, menjauh segala bentuk maksiat dan perilaku yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengungkap rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melalui zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, menjalani hidup dan akhlak mulia. Yang ketujuh, selalu memohon ampun atas dosa-dosa dan berdoa agar diberi petunjuk sebagai pengakuan dan kelemahan kita di hadapannya. Soal yang keempat, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada beliau. Apa manfaatnya salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang musyhum? Jawabannya yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW memiliki beberapa manfaat. Meskipun beliau adalah manusia yang masyhum dan sempurna, ada beberapa manfaat tersebut, antara yang pertama, pengakuan dan penghormatan, dan yang kedua, berkah dan rahmat, yang ketiga, membersihkan hati, yang keempat, syafaat di hari kiamat, yang kelima, meningkatkan kecintaan kepada sunnah. Soal yang terakhir, yaitu kelima, Rasulullah SAW diutuskan soal yang kelima, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada beliau. Apa manfaatnya salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang yaitu
Itu Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, bukan berarti ilmu itu tidak penting. Hadis tersebut menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan fondal dalam kehidupan bermasyarakat dan beragam. Akhlak yang mulia akan membentuk karakter individu dan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi cara yang berinteraksi, beribadah, dan menjalani hidupnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.